Saya ke Pak Supyadin. Pak Supyadin, kalau tadi menurut Pak Hashim tidak ada indikasi bahwa, ada kemungkinan indikasi bahwa Cina ingin menarik Indonesia dalam konflik ini. Kalau menurut Anda, apa alasan kapal nelayan yang beroperasi di, yang mereka klaim sebagai traditional fishing ground, kemudian dikawal dengan kapal penjaga pantai? Ya, inilah yang kita perlu pertanyakan kan gitu. Memang ini saya lihat kasus-kasus nelayan di Laut Cina Selatan itu meningkat sejak Cina membangun basis militernya di utara Kepulauan Natuna itu. Mereka udah membangun landas pacunya, udah membangun untuk dermaga kapal induknya segala macam itu. Nah, ini kemudian nelayannya kan menjadi bebas dari basis itu. Nah, ini yang kita perlu pertanyakan. Apakah ini melakukan test case terhadap kita? Tetapi sekali lagi kita harus salut kepada TNI AL yang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran itu selalu memegang aturan hukum, memegang UNCLOS 82. Pak Supyadin melihat tidak nelayan-nelayan itu merupakan bagian dari propaganda pemerintah Cina, misalnya bahkan mereka siapa tahu adalah anggota dari militer misalnya? Ya, itu mungkin saja, tetapi sampai hari ini kita belum melihat indikasi itu ya. Karena memang ya sekali lagi dengan langkah-langkah nelayan mereka itu kan menghambat pengejaran dengan melakukan melintangkan kapalnya 200 yard di depan kapal kita. Ini kan saya kira bukan nelayan biasa ini. Ya. Kalau nelayan biasa lihat kapal perang negara lain pasti udah lari terbirit-birit itu. Ini tidak. Ini tidak, malah dia berusaha untuk menghambat pengejaran. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita. What's wrong dengan itu semua kan begitu. Nah, inilah tugas kita nanti ya bagaimana ini. Ya. Tapi kita tetap mendorong TNI AL untuk terus menjaga kedaulatan kita di Laut Natuna itu, Laut Cina Selatan itu. Protes kita, penegakan hukum kita sudah keras belum sih Pak Hashim? Di dalam satu segi saya kira cukup wajar lah. Ya. Dan di samping itu juga perlu kita catat, ada understanding antara Indonesia dan Cina untuk memerangi illegal fishing, IUU fishing itu. Misalnya di dalam deklarasi strategic partnership yang ditandatangani oleh presiden kita dan presiden Cina beberapa tahun yang lalu, ada kesepakatan itu untuk memerangi, kedua negara sepakat untuk saling bantu mencegah illegal fishing. Ini ternyata satu negara yang bersepakat malah melakukan illegal fishing sendiri. Gitu. Kira-kira begitu ya. Dan kemudian itu diterjemahkan lagi di dalam Memorandum of Understanding antara Menteri Kelautan kita dengan Menteri Cina, di mana dikatakan di situ bahwa kedua negara akan menghormati tindakan daripada port state countries. Port state kalau dalam laut Indonesian Economic Zone ya tentu Indonesia, ketentuan Indonesia. Ada kesepakatan itu. Jadi kita sesungguhnya sejak semula berharap bahwa kerjasama strategic partnership, kerjasama perikanan yang kita sudah rumuskan macam-macam itu akan membuat pencegahan terhadap illegal fishing ini menjadi lebih efektif. Tapi ternyata justru malah pelakunya salah satu negara itu. Tapi kalau Anda melihat sendiri protes Indonesia, kemudian sikap Indonesia yang menegakkan hukum bagi ABK-ABK yang tertangkap melakukan illegal fishing, ini sudah pesan yang kuat belum sebenarnya untuk? Ya, pesan yang kuat sesungguhnya secara diplomatik sudah cukup kuat, apalagi yang akan dilakukan secara diplomatik kalau tidak protes. Kecuali kalau seperti dibilang tadi itu meningkatkan kemampuan penegakan hukum kita, menegakkan kemampuan enforcement kita di situ, menegakkan kemampuan pertahanan kita di situ. Anda juga sebagai tim yang menangani konflik Natuna ini mengatasnamakan pemerintah Indonesia, menurut Anda apa pesan yang ingin disampaikan Presiden dengan datang ke Natuna besok dan melakukan ratas di sana? Ya, supaya rakyat di sana itu juga berhati-hati. Dalam arti misalnya mereka ikut mengamati kalau terjadi, kan banyak juga nelayan kita. Dan nelayan kita itu juga bisa dipakai sebagai mata dan telinga kan itu di laut itu untuk bisa melihat dan membantu apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain yang lewat. Orang lewat boleh menurut hukum, tapi lewat itu macam-macam. Tidak boleh ngotori laut misalnya kan, tidak boleh curi ikan misalnya, tidak boleh melakukan penelitian ilmiah kelautan misalnya, tidak boleh membor di situ misalnya melakukan penelitian, tidak boleh. Itu menurut hukum zona ekonomi dilarang itu, apalagi menurut hukum teritorial. Baik.
Melihat peta Laut Cina Selatan atau yang biasa disebut dengan Nine Dash Line, ini adalah yang diklaim oleh Tiongkok, meliputi beberapa wilayah dan juga persinggungan perbatasan dengan beberapa negara seperti Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, dan juga Taiwan. Nah, walaupun Tiongkok berkali-kali mengatakan Natuna adalah wilayah dari Indonesia, teritorial Indonesia, namun Nine Dash Line ini ternyata juga bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif atau 200 mil jarak daratan terluar dari Pulau Natuna ke lautan lepas. Inilah adalah yang diklaim oleh Cina merupakan bagian dari Nine Dash Line. Anda lihat mungkin titik merah di bawah itu pemirsa, itu adalah Pulau Natuna besar. Nah, zona ekonomi eksklusif adalah yang digaris ungu dari gambar merah itu, dan Nine Dash Line Tiongkok yang berwarna biru gelap melanggar batas zona ekonomi eksklusif dari Pulau Natuna yang merupakan kepulauan milik Indonesia. Saya akan ke Pak Hashim kembali. Pak Hashim, kenapa kapal tradisional penangkap ikan Cina kemudian dikawal dan juga dilindungi oleh Coast Guard, kapal penjaga pantai? Apa tujuannya? Apakah ini untuk menjustifikasi tindakan kriminal mereka, untuk menarik Indonesia ke dalam konflik Laut Cina Selatan, atau mereka sengaja beraktivitas di sekitar situ seperti Sipadan dan Ligitan dulu sehingga akhirnya jatuh ke tangan negara lain? Kalau saya anggap, saya terus terang saja juga mempertanyakan itu. Karena saya tidak masuk akal juga bagi saya kenapa hal itu terjadi. Pada saat Indonesia mengatakan berkali-kali ingin berhubungan baik dengan Cina dan peristiwa ini terjadi, arti daripada Nine Dash Line itu, 9 garis putus-putus itu, sudah sejak tahun 94 kita tanyakan secara resmi pakai diplomatic note kepada Cina. Apa itu artinya? Apa itu teritorial, apa itu yang macam-macam lah itu kan ya, atau itu economic zone, atau itu basis buat Cina mengembangkan kejaksaan di Laut Cina Selatan itu apa. Tapi Cina tidak pernah jawab dari tahun 94. Nah, kemudian waktu Vietnam membuat agreement dengan Malaysia mengenai batas continental shelf-nya, dasar lautnya, itu dibikin di Cina mengajukan keberatan ke UN kepada Vietnam dan Malaysia. Tapi waktu Indonesia bikin batas continental shelf dengan Malaysia dan dengan Vietnam, Cina tidak bilang apa-apa. Kok sekarang tiba-tiba? Sekarang tiba-tiba muncul ini. Jadi pertanyaan kita justru pada saat sebentar lagi Mahkamah Arbitrase Internasional akan memberikan putusan tentang arti daripada Nine Dash Line itu. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu saya berpikir, apakah Cina tidak merasa mendorong Indonesia berpihak kepada apapun artinya di Mahkamah Arbitrase itu. Sampai sekarang Indonesia tidak menyatakan sikap yang jelas untuk mendukung atau menentang atau apa itu. Karena kita melihat dulu perkembangannya begitu. Tapi untuk usaha menarik Indonesia ke dalam konflik Laut Cina Selatan, karena Indonesia tidak terlibat, begitu, bukan negara pengklaim, tidak ada. Anda tidak melihat mosi itu? Saya khawatir itu dimaksudkan. Dan kalau dimaksudkan demikian berarti Indonesia disuruh seolah-olah mengatakan bahwa Nine Dash Line itu benar. Nah, kalau itu yang terjadi, kita menentang Filipina, kita menentang Malaysia, kita menentang Vietnam, kita menentang yang lain. Bisa saja berarti ini usaha adu domba dong, Pak Hashim. Iya, tapi kan argumen itu akan self-defeating bagi Cina. Nah, itu yang saya tidak paham sikapnya. Baik. Ya kan? Jadi di saat-saat sedang krisis sekarang Indonesia menghadapi UN itu sedang berpikir-pikir apa yang akan diputuskan oleh arbitrase, Cina seolah-olah sudah mempersiapkan diri untuk menentangnya, itu jelas. Nah, dan seolah-olah di sini mengajak Indonesia juga menentang itu. Baik. Nah, dan kalau Indonesia menentang itu berarti kan Indonesia menentang ASEAN yang lain juga. Baik. Nanti saya akan kembali dengan analisa dari Pak Supyadin. Dan itu tidak masuk akal. Baik. Pak Hashim, dengan situasi seperti ini, bisakah Natuna berakhir seperti Sipadan dan Ligitan? Saya kira insya Allah tidak. Pertama, Sipadan Ligitan itu masalah pulau. Tadi dikatakan Cina tidak menuntut pulau Natuna. Tapi dia menuntut laut di sekitar itu. Tidak juga lautnya dia tuntut laut di mana dia melaksanakan fishing zone. Padahal di Sipadan Ligitan itu pulau itu siapa yang punya, kan berbeda kasus. Yang kedua, dalam Sipadan Ligitan kita pergi ke Mahkamah Internasional setelah perunding yang lama sekali.
Nah, dalam soal ini arbitrasi aja, tidak pengadilan, tapi arbitrasi saja. Cina tidak mau pergi ke arbitrasi itu. Berarti kemungkinan kecil nanti nasibnya seperti sepadan ligitan ya, karena Cina pun tidak mau akan ke pengadilan itu. Ya, tidak melanggar Pulau Natuna, dia melanggar hak Pulau Natuna atas zona ekonomi. Kan berbeda tuh. Oke, kalau Pak Dan yang kedua yang paling penting itu adalah saya tidak merasakan itu mungkin karena Cina itu jangankan ke mahkamah internasional, ke arbitrasi dia nggak mau ikut. Apalagi ke mahkamah internasional seperti sepadan ligitan. Ini artinya sudah melanggar aturan, tidak mau mengikuti proses hukum yang berlaku. Itu yang menjadi masalah. Kita kan mau aja pergi ke mahkamah dulu tuh. Oke. Kalau Pak Saibuddin melihatnya seperti apa? Akankah senasib sepadan ligitan? Oh, saya kira tidak. Karena wilayah Natuna itu sangat jelas. Kita tidak punya daerah abu-abu di situ. Kita tidak punya daerah overlapping dengan negara manapun. Itu kan kita berbatasan dengan ada Filipina, ada Malaysia, ada Vietnam kan begitu. Nah, dengan Cina, kita tidak punya wilayah overlapping di situ. Jadi tidak mungkin ya bahwa Natuna itu akan seperti Sipadan Ligitan, itu impossible karena secara fisik, secara hukum Cina sendiri mengakui bahwa Kepulauan Natuna dengan laut-lautnya itu adalah mutlak milik Indonesia.